Pembacaan teks Pancasila oleh pimpinan Dewan diikuti oleh seluruh hadirin peserta rapat paripurna. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat, pimpinan dan segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, serta segenap tamu undangan dan hadirin yang berbahagia. Rapat paripurna ke-12, masa persidangan pertama tahun sidang 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Huda Triyudiana ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang terhormat pimpinan Dewan dan segenap anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Sekretaris Daerah, para Asisten Sekretaris Daerah, dan para pejabat di lingkungan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati rekan-rekan pers dan media massa serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat hadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur dan peserta rapat paripurna yang hadir mengikuti acara hari ini, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar rapat paripurna pada siang hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada hari ini telah dihadiri oleh anggota Dewan sejumlah 33 dari 55 orang anggota Dewan. Dengan demikian, sesuai dengan tata tertib DPRD DIY, maka quorum rapat telah terpenuhi. Dengan memohon petunjuk dan bimbingan pada Allah SWT, diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna DPRD DIY ke-12 masa persidangan 1 tahun sidang 2024 pada hari Kamis tanggal 28 Maret pukul 10.32 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah pasal 19 ayat 1 yang berbunyi, Kepala Daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sehingga sesuai dengan jadwal Badan Musyawarah DPRD DIY pada tanggal 25 Maret 2024, rapat paripurna hari ini diselenggarakan dengan acara penghantaran atau penjelasan Gubernur DIY terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2023 tersebut dalam bahan acara nomor 9 tahun 2024. Secara rapat paripurna yang kami hormati, marilah kita memasuki acara rapat paripurna pada siang hari ini, yaitu penghantaran Gubernur DIY terhadap LKPJ Gubernur tahun 2023 tersebut dalam bahan acara nomor 9 tahun 2024. Kepada Bapak Gubernur DIY kami mohon untuk menyampaikan penghantarannya. Kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Marilah pada kesempatan ini yang pertama dan utama, kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat hadir dalam rapat paripurna DPRD DIY guna mengikuti pengantaran laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Gubernur DIY tahun 2023. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu wujud akuntabilitas pemerintah daerah dalam mengemban amanat pembangunan. Akuntabilitas pemerintah daerah penting untuk pelaksanaan good governance, terlebih mengimplementasi Sakip Pemda DIY telah 6 kali meraih predikat AA berturut-turut dan satu-satunya di Indonesia. Secara khusus, dokumen LKPJ Gubernur yang disusun setiap tahun menjadi bagian komitmen Pemda DIY untuk melaporkan proses dan hasil pembangunan secara objektif, sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan pada periode selanjutnya. Secara garis besar, LKPJ Gubernur DIY tahun 2023 disusun berdasarkan dokumen rencana pembangunan daerah DIY tahun 2023-2026 dengan berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah berakhir pada tahun 2022. Penyusunan RPD DIY tahun 2023-26 ini merupakan bagian dari kerangka visi rencananya jangka panjang RPJPD DIY tahun 2005-2025, yaitu untuk mewujudkan DIY pada tahun 2025 sebagai pusat pendidikan, budaya, dan daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. RPD DIY tahun 2023-26 merupakan irisan tahap keempat dari RPJPD DIY yang berkesinambungan dengan pelaksanaan RPJMD DIY tahun 2017-2022. Oleh sebab itu, capaian pembangunan DIY pada tahun 2023 tidak dapat dilepaskan dari capaian yang telah dihasilkan dari perencanaan periode sebelumnya. RPD DIY tahun 2023-2026 tersebut telah memperhatikan keselarasan dengan sasaran strategis dan program prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN tahun 2020-2024 agar pembangunan DIY dapat berkontribusi pada pembangunan nasional dan bermanfaat untuk masyarakat. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Dalam situasi perekonomian dewasa ini yang fluktuatif dan penuh ketidakpastian, kita masih bersyukur bahwa DIY masih menunjukkan kinerja yang baik pada beberapa indikator makroekonomi. Kita juga patut bersyukur bahwa pemulihan ekonomi pasca pandemi
juga mulai menunjukkan perbaikan. Salah satunya ditunjukkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 sebesar 5.841.191.091 rupiah 65 sen. Realisasi ini telah mencapai 99,75% dari target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan daerah tahun 2023 ini meningkat bila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu dengan peningkatan sebesar 309 miliar 464 juta 964.468 rupiah 35 sen. Capaian realisasi pendapatan daerah tersebut dikontribusikan dari capaian pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2023 sebesar 2.368.585.703 rupiah yang mencapai 100% dari target rencana pendapatan yang telah ditetapkan. Capaian PAD tahun 2023 ini meningkat sebesar 100.307.083.813 rupiah 42 sen. Hal ini dikarenakan pendapatan dari pajak, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah dapat melebihi target yang ditetapkan. Selanjutnya, kami laporkan dari sisi belanja. Kebijakan belanja daerah akan memprioritaskan program atau kegiatan bersifat mengikat dan wajib. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan mitigasi bencana, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, peningkatan kualitas infrastruktur, pelestarian nilai budaya, serta program kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik. Total belanja yang ditetapkan Pemda DIY sesuai APBD tahun 2023 adalah sebesar 6.016.491.245 rupiah. Dengan realisasi belanja mencapai 5.780.850.492 rupiah 41 sen atau sebesar 94,87%. Persentase realisasi belanja pada tahun 2023 tersebut meningkat bila dibandingkan dengan realisasi belanja tahun lalu yang sebesar 92,74%. Peningkatan persentase realisasi belanja ini diharapkan memberikan peningkatan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan, baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun penunjang urusan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Berdasarkan evaluasi sampai dengan akhir tahun 2023, pencapaian kinerja pembangunan yang mengacu pada target RPD DIY tahun 2023-26 maupun RKPD DIY tahun 2013 dapat disampaikan sebagai berikut. A. Realisasi kinerja tujuan Pemda yang terdiri dari dua tujuan, yaitu tujuan pertama, meningkatnya kesejahteraan sosioekonomi dan sosiokultural masyarakat yang diukur dengan indikator angka Inclusive Growth Index atau IGI pada tahun 2023. Capaian angka IGI adalah sebesar 6,01 berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik DIY.
Capaian tersebut menunjukkan peluang ekonomi. Capaian tersebut menunjukkan adanya pertumbuhan yang berkelanjutan, menciptakan atau memperluas peluang ekonomi, serta memberikan akses yang lebih luas terhadap peluang, sehingga setiap anggota masyarakat dapat berpartisipasi dan memperoleh manfaat dari pertumbuhan yang dicapai. Selanjutnya tujuan kedua, terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik, good governance, yang diukur dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Pada tahun 2023, capaian angka indeks RB adalah sebesar 88,15. Predikat A tersebut telah diraih DIY dalam 5 tahun berturut-turut. Pada tahun ini, indeks RB diukur oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan formula double track, yaitu gabungan antara implementasi reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. B. Realisasi indikator kinerja sasaran Pemda atau IKU Pemda tahun 2023 berdasarkan target RPD DIY tahun 2023-26 adalah sebagai berikut. Dari total 10 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 4 indikator memiliki capaian lebih atau sama dengan 100% dan terdapat 6 indikator pada capaian kurang dari 100%. Dengan rentang capaian 97,21% hingga 89,19%. Indikator yang belum mencapai target RPD DIY tahun 2023-26 adalah 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Tingkat pengangguran terbuka. 3. Indeks Gini. Indeks Williamson. 5. Kemiskinan. Dan 6. Indeks pembangunan kebudayaan. Terkait capaian indikator pertumbuhan ekonomi, menunjukkan perbaikan positif yang tercermin dari realisasi sebesar 5,07%. Demikian pula dengan angka TPT menunjukkan tren penurunan dari 4,06% pada tahun lalu menjadi 3,69 pada tahun 2023 dan masih di bawah angka nasional yang masih berada pada angka 5,32%. Terkait dengan persoalan ketimpangan, data capaian tetap menunjukkan adanya tren penurunan. Sedangkan terkait tingkat kemiskinan, dengan realisasi pada tahun 2023 sebesar 11,04%, menunjukkan penurunan yang berarti bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang masih berada pada angka 11,34%. C. Realisasi indikator kinerja program Pemda tahun 2023 sebagai turunan dari sasaran Pemda. Memiliki total 20 indikator, dengan 13 indikator memiliki capaian di atas atau sama dengan 100%, dan 7 indikator dengan realisasi kurang dari 100%. Indikator kinerja program Pemda yang belum tercapai adalah 1. Tingkat ketaatan usaha atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan. 2. Indeks risiko bencana. 3. Penurunan emisi gas rumah kaca. 4. Harapan lama sekolah. 5. Penurunan jumlah penduduk miskin. 6. Indeks pemberdayaan gender. Dan 7. Survei kepuasan masyarakat. Meski demikian, di antara capaian indikator yang belum tercapai tersebut,
tetap menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya dan bahkan melampaui capaian nasional seperti HLS dan IDG. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Jika menelusuri lebih jauh terhadap kinerja urusan pemerintahan, dapat saya laporkan sebagai berikut. Indikator kinerja urusan yang digunakan mengukur capaian urusan wajib yang terkait pelayanan dasar berjumlah 12 indikator. Terdapat 11 indikator telah mencapai atau bahkan melebihi target dan terdapat 1 indikator kinerja sasaran yang belum tercapai, yaitu angka partisipasi sekolah penduduk usia 16-18 tahun dengan capaian 91,17%. Meskipun demikian, capaian tersebut juga telah melampaui capaian rata-rata nasional yang sebesar 73,42%. Ketercapaian hampir semua indikator kinerja sasaran menunjukkan bahwa ukuran pembangunan daerah, terutama pada urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial sudah berjalan sebagaimana rencana yang diharapkan. Di beberapa catatan yang perlu saya sampaikan sebagai bahan perbaikan kita bersama pada kinerja urusan wajib yang terkait pelayanan dasar adalah masih ditemukannya anak putus sekolah di DIY. Prevalensi penyakit tidak menular atau PTM di DIY yang melebihi rata-rata nasional, masih tingginya angka stunting, serta adanya peningkatan beban jalan. Adapun untuk indikator pada urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dari total 32 indikator kinerja urusan, semua telah mencapai target atau bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Menilai pada capaiannya, upaya pelaksanaan urusan pemerintahan pilihan yang pada tahun 2022 menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan capaian tahun lalu. Tercatat dari total 11 indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja urusan, hanya terdapat 1 indikator yang realisasinya di bawah target, yakni pada urusan pariwisata dengan indikator rata-rata belanja wisatawan atau rata-rata tertimbang dengan capaian 94,23%. Dalam pelaksanaan penunjang urusan, seluruh indikator kinerja urusan sebanyak 17 indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja telah tercapai dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Pada tahun anggaran 2023, Pemda DIY mendapatkan alokasi tugas pembantuan dari pemerintah pusat melalui 5 kementerian, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koperasi dan UKM, serta Kementerian Ketenagakerjaan. Alokasi anggaran seluruhnya adalah sebesar 65 miliar 225 juta 515 juta 802 ribu rupiah. Anggaran ini turun sebesar 8,67% bila dibandingkan dengan anggaran tahun sebelumnya.
Dari alokasi tugas pembantuan dan pagu anggaran tahun 2023, realisasi fisik yang tercapai adalah sebesar 100% dengan realisasi keuangan sebesar 98,78%. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati, penyelenggaraan urusan keistimewaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah secara keseluruhan. Sinergi penyelenggaraan urusan keistimewaan diharapkan dapat memberikan akselerasi bagi pencapaian pembangunan di DIY. Penyelenggaraan anggaran keistimewaan tahun 2023 adalah sebagai berikut. Realisasi dana keistimewaan tahun 2023 adalah sebesar 1.357.452.452,75 dengan capaian fisik 99,84% dan presentasi realisasi keuangan 98,32%. Capaian fisik penyelenggaraan urusan keistimewaan pada tahun 2023 jauh meningkat bila dibandingkan dengan capaian fisik dan realisasi keuangan tahun sebelumnya. Pelaksanaan urusan keistimewaan pada tahun 2023 berdasarkan pembaruan pemetaan program kegiatan atau subkegiatan terdiri dari 4 program, 26 kegiatan dan 109 subkegiatan. Pelaksanaan urusan keistimewaan tahun 2023 dilakukan melalui mekanisme bantuan khusus keuangan atau PKK dan AS kepada kabupaten kota dan kalurahan, dana hibah bagi kesultanan dan kadipaten, serta alokasi belanja tidak terduga. Selain itu kami laporkan progres pelaksanaan jumlah program strategis yang menjadi prioritas pembangunan. Program strategis menjadi perhatian khusus, mengingat pelaksananya akan memiliki dampak signifikan dalam mengatasi persoalan di masyarakat maupun secara kewilayahan. Pada LKPJ Gubernur DIY tahun 2023 ini, terdapat 3 laporan baru yang tersaji, yaitu 1. Reformasi kelurahan, 2. Pembinaan kawasan perbatasan, serta 3. Pengarusutamaan gender. Saudara pimpinan dan anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati. Sebagai sebuah rangkuman laporan kinerja pembangunan, capaian kinerja tahun 2023 masih merefleksikan kondisi yang dipengaruhi pula dampak dinamika global. Meskipun banyak indikator kinerja yang telah terpenuhi, namun apabila dibandingkan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan, masih terdapat gap antara target dan realisasi. Meski sudah banyak hasil yang telah dicapai dan perlu mendapat apresiasi, namun kita sadari bersama, terdapat sejumlah tantangan dan tuntutan yang harus segera diselesaikan untuk tahun-tahun berikutnya. Saudara pimpinan dan anggota Dewan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankanlah saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, beserta segenap pemangku kepentingan atas kerjasama dan partisipasinya dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di DIY selama tahun 2023. Kami sadar masih banyak pekerjaan rumah yang harus ditangani secara bersama.
Namun sekali lagi saya yakin melalui semangat mereka, gotong royong dan kolaborasi lintas sektor, lintas aktor, semua persoalan dalam pembangunan dapat diselesaikan. Dengan tidak lupa terus memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa agar kita segera senantiasa dipandu di jalan lurusnya. Masukan semua pihak, khususnya catatan dan rekomendasi dari DPRD DIY, diharapkan menjadi simpul kolaboratif dalam pembangunan DIY, menuju tatanan masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Sehingga sinergi di antara kita semua dapat terus berlanjut dan semakin meningkat untuk melakukan yang terbaik demi kelangsungan masa depan dan kesejahteraan bersama. Akhir kata, saya juga ucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslim. Semoga bulan penuh berkah ini menjadikan kita insan yang bertakwa dan membawa berkah serta kebaikan bagi masyarakat. Amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur DIY yang telah menyampaikan penghantarannya. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, dengan demikian acara rapat paripurna DPRD DIY pada siang hari ini dengan acara penghantaran penjelasan Gubernur DIY terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Gubernur DIY tahun anggaran 2023 tersebut dalam bahan acara nomor 9 tahun 2024 akan dijadikan risalah rapat paripurna DPRD DIY pada hari Kamis 28 Maret 2024. Rapat paripurna pada siang hari ini atas rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Pada Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta serta hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Sebagai penutup, marilah rapat paripurna pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Akhirnya, dengan mengucap syukur Alhamdulillah, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada siang hari ini pukul 11:03 waktu Indonesia Barat kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin silakan duduk kembali. Segenap hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat, Pimpinan Dewan, Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Kepada segenap anggota Dewan dan hadirin tamu undangan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.